Shalom, salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokanggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, puji Tuhan. Saudara, ke waktu ini begitu cepat. Tanpa terasa, bangsa kita tercinta Indonesia sudah mengenyam kemerdekaan selama 76 tahun. Hari ini kita kembali beroleh kesempatan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-76. Merdeka berarti terlepas dari segala belenggu, tekanan, atau penjajahan bangsa lain, sehingga kita bebas menentukan masa depan kita sendiri. Saudaraku, dalam hidup kekristenan, kemerdekaan memiliki arti dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang membawa kepada penghukuman kekal, melainkan kita mengalami kehidupan baru, yaitu hidup berkemenangan, karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala dosa. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini sangat berbeda, saudara, dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sebab kita memperingatinya saat bangsa kita dalam keadaan berduka, karena ujian berat datang mendera, ekonomi yang sulit, wabahnya virus corona atau COVID-19 yang benar-benar memporak-porandakan perekonomian. Ditambah lagi ancaman disintegritas bangsa, terorisme, maraknya ujaran kebencian, dan banyak hal yang mengancam kedaulatan bangsa, yang bila tidak segera diatasi dapat mengancam keutuhan NKRI. Inilah momen yang tepat untuk bangkit dan bersatu untuk Indonesia, saudara. Sebagai warga negara Indonesia, wajib kita berdoa bagi bangsa agar Tuhan memulihkan bangsa kita. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari tinggalkan ego dan kepentingan diri sendiri demi kesatuan bangsa. Kesatuan bukan berarti seragam. Kesatuan itu saling menghargai dan melengkapi di tengah perbedaan yang ada, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hidup dalam kesatuan adalah kehendak Tuhan, saudara. Jadi Tuhan tidak menghendaki perselisihan atau perpecahan. Bahkan Ia menyediakan berkat bagi umat yang hidup dalam kesatuan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama disebutkan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita sebagai orang percaya yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, patut bersuka cita kita bisa tinggal dan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di samping bersyukur, perlu sekali kita mengkaji ulang melalui firman Tuhan tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka berarti secara fisik tidak ada bangsa lain yang menjajah lagi. Berbicara mengenai kemerdekaan juga tidak terlepas dari hal kelepasan, ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan kemerdekaan sejati? Firman Tuhan sudah menegaskan dan memperingatkan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan tidak akan berarti apa-apa jika kemerdekaan yang telah diraih dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan bangsa tidak diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Pula dengan kekristenan, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kita harus memiliki kesadaran tinggi untuk tidak mau diperbudak lagi oleh dosa. Karena itu kita harus mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan itu dengan hati yang takut dan gentar. Oleh karena itu saudaraku, di momen kemerdekaan ini, mari kita mengkoreksi diri kita apakah kita sudah benar-benar merdeka dari segala belenggu dosa. Jikalau belum, mari datang kepada Tuhan, minta pengampunannya dan izinkan Roh Kudus untuk mengendalikan dan membentuk hidup kita menjadi manusia baru yang diperbaharui dari hari ke hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami sehingga kami bisa hidup terbebas dari segala penjajahan, dan terima kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kami melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk hidup bebas dari budak dosa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita ya Tuhan, dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Bagi kita hari ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.